Halo semua, hari ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Top Billionaire. Terinspirasi dari kisah nyata seorang pemuda bernama Top Itipat. Cerita diawali Top di bank hendak meminjam uang 10 juta baht atau sekitar 4,7 miliar rupiah untuk membuka bisnisnya. Teller bank kemudian meminta alasan kenapa dia harus dipinjami uang sebesar itu. Top lalu cerita, saat masih SMA, Top sedang belajar, bukannya mendengarkan, dia malah bermain game. Top punya item yang langka, terus ada orang yang ingin membeli seharga 12.000 baht. Top lalu meminjam rekening pamannya dan duitnya pun cair. Sejak saat itu Top terus menjual item game hingga duitnya banyak, lalu membeli mobil, menggunakannya untuk pergi sekolah dan mengajak pacaran jalan-jalan. Pulang ke rumah Top dimarahi, dapat duit dari mana, dituduh berjudi. Top lalu menjelaskan semua itu dari hasil ngegame, tapi orang tua Top tidak percaya. Ibu Top lalu bilang belajar saja, jangan aneh-aneh. Tapi Top tidak peduli dan terus bermain game hingga lulus sekolah. Lalu Top melihat hasil tes universitas negeri tapi tidak diterima. Tanpa rasa takut dan kecewa, Top lanjut bermain game. Singkatnya Top beli PS dan DVD player. Pulang ke rumah Top dimarahi karena tidak lulus masuk PTN. Tapi Top meyakinkan orang tuanya masuk PTS tidak apa-apa, sama saja. Ayahnya marah Top tidak masuk PTN karena biaya PTS itu mahal. Lalu orang tuanya berdebat biaya untuk nanti Top kuliah. Di kamar, Top melihat tabungannya menipis, akun gamenya juga di-ban karena terdeteksi untuk komersil. Saat mengendarai mobil, Top melihat ayahnya jalan kaki lalu disuruhnya naik. Ayahnya bilang bisnis itu nggak gampang, jangankan anak kecil, orang dewasa saja banyak yang gagal. Lalu menyuruh Top untuk lanjut kuliah di mana saja tidak masalah sambil memberikannya uang. Tapi Top menolaknya. Malamnya, Top mengambil jimat ayahnya lalu menjualnya seharga 100.000 baht untuk biaya masuk PTS. Singkat cerita, Top mulai kuliah, tapi saat di kelas bukannya mendengarkan, dia malah menyuruh temannya untuk merekam suara dosen, lalu keluar kelas. Dia lalu pergi ke pameran mesin, melihat mesin penggoreng kacang otomatis. Kata salesnya belum ada yang punya di Thailand. Dengar itu Top semangat, langsung ingin membelinya, padahal harganya mahal. Di rumah, Top dimarahi lagi karena membawa mesin itu, tapi Top bilang hanya menyewanya. Lalu Top bertanya kepada penjual kacang goreng bagaimana membuat kacang goreng yang benar, lalu mencatatnya. Sedangkan temannya menelpon Top suruh masuk kelas, tapi tidak diangkat. Top sudah mendapatkan resep kacang goreng yang enak, lalu menyuruh paman dan ibunya mencicipinya, dan rasanya enak. Top langsung mencari tempat jualan di mall. Top dan pamannya dengan semangat membawa gerobak dan kacang ke tempat jualan. Mall ramai saat dibuka, tapi tidak ada yang beli. Pamannya sudah teriak-teriak, tapi tetap tidak ada yang beli. Saat di pasar dengan pacarnya, Top ditelepon oleh pamannya, bilang dagangan gak laku, sudah melakukan apapun tetap gak ada yang beli. Saat menunggu pacarnya di depan toilet, Top melihat orang minta sumbangan dan banyak yang memberi. Top langsung berpikir ternyata tempat juga berpengaruh. Lalu Top minta pindah tempat karena tempat sebelumnya banyak saingan. Top boleh pindah tempat di depan pintu mall. Saat ujian, Top ditelepon lalu minta izin ke pengawas tapi tidak dibolehkan, nanti dianggap curang. Tanpa pikir panjang, dia keluar kelas mengangkat telepon daripada ikut ujian. Ternyata pamannya menelpon bilang dagangannya laris, lalu Top datang membawa kacang lagi. Dan benar banyak yang beli hingga kacangnya hampir habis. Lalu Top bilang ke pamannya dia akan membuka cabang lagi. Saat jualan, Top dimarahi pemilik mall karena asap dagangannya mengotori plafon. Dan dia diancam akan dibatalkan kontraknya. Tapi Top berjanji dia akan mengecat plafon dan dia diberi syarat harus selesai besok. Besoknya Top mengecat plafon, tapi Top mendapat kabar buruk. Beberapa dagangannya dihentikan karena masalah yang sama. Saat di mobil, Top diberi rumput laut kering oleh pacarnya. Top lalu makannya, terasa enak dan langsung punya ide. Dia menemui profesor ahli pangan, menanyakan bagaimana agar rumput laut tetap kering dan gak basi. Top pun diajarkan pengemasan yang baik menggunakan mesin vakum agar oksigennya keluar. Lalu Top menjual mesin penggoreng kacang otomatisnya dan memberi banyak rumput laut mentah. Rumput laut lalu digoreng tapi nggak enak, digoreng lagi masih nggak enak, sampai habis banyak tetap nggak ada yang enak. Top lalu menjual komputernya untuk tambahan modal. Malamnya Top pulang membawa rumput laut mentah. Saat di rumah terasa ada yang aneh. Top memanggil pamannya tapi nggak ada jawaban. Dia pergi ke belakang dan ternyata pamannya sudah tergeletak bersimbah darah. Top langsung membawa pamannya pergi dan rumput lautnya kehujanan. Di rumah sakit, Top bersedih karena satu-satunya orang yang selalu mendukungnya sedang tak sadarkan diri.
Siangnya, Top menggoreng rumput laut, tapi masih nggak enak. Digoreng lagi, masih saja nggak enak, hingga rumput laut yang di dalam kardus habis. Top kemudian menggoreng rumput laut yang semalam kehujanan, dan rasanya enak, penyebab ada embun di dalam bungkus karena semalam kehujanan. Pamannya sudah baikan, Top lalu menyuruhnya mencoba rumput laut hasil gorengannya. Pamannya lalu bilang rumput lautnya sudah terasa enak dan gurih. Mereka kembali berjualan di mall, tapi sekarang jualan rumput laut. Top melihat telapak tangannya dan bilang 1 juta baht per tahun tidak sulit. Setelah beberapa hari, Top pun tahu ayahnya punya hutang 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah. Top yang mengetahui itu pun merasa syok. Kembali ke rumah, ternyata di gerbang sudah terpampang tulisan rumah ini dalam proses penyitaan bank. Top lemas nggak percaya kejadian yang menimpa keluarganya. Sambil sedih, dia membersihkan foto keluarga, lalu melihat ada obat di balik foto orang tuanya. Ternyata itu obat tidur. Dia pun tambah sedih. Top kemudian memutar suara dosen yang waktu itu direkam, dan isinya itu tentang motivasi. Jika kau berpikir kaya, maka kau akan kaya. Jika kau berpikir sukses, maka kau akan sukses. Dan diulang-ulang terus sambil pergi ke 7-Eleven. Saat keluar, dia melihat ada 2 7-Eleven. Top langsung punya ide dan masuk ke dalam 7-Eleven dan menanyakan nomor kantor pusat. Di rumah, Top dengan semangat menanyakan gimana caranya menjual produk di 7-Eleven. Top langsung pergi kantor 7-Eleven, dia menunggu gilirannya dipanggil, dan di sebelahnya juga ada orang yang akan memperkenalkan produk. Top terus menunggu hingga orang tadi selesai, dan ternyata direktur ada rapat. Dia kembali disuruh menunggu. Top menunggu sampai sore, direktur pun datang. Dia diberikan kartu nama dan disuruh meninggalkan produk. Nanti akan dicek karena direktur masih ada rapat. Tapi Top minta 10 menit saja untuk menjelaskan produknya. Produk diberikan, ternyata belum layak dijual. Kemasannya kebesaran dan kurang menarik. Harganya juga kemahalan. Esok harinya dia masih nggak nyerah, langsung pergi ke tempat cetak kemasan, menyuruh membuatkan desain yang bagus untuk produknya. Dia minta nama produknya diganti yang bagus. Tapi kata bapak itu, nama produknya sudah bagus, Tau Kai Noi, yang artinya pengusaha muda. Produknya sudah jadi sesuai omongan direktur dan kembali ke kantor 7-Eleven. Tapi ternyata direktur jadwalnya sangat padat. Top gak apa-apa, dia akan menunggu. Dari siang sampai sore pun direktur nggak keluar, padahal mondar-mandir. Top merasa nggak ditanggapin, akhirnya pergi. Di lift dia memberikan produknya ke satpam dan pergi. Lalu saat itu direkturnya keluar nyari Top. Di lift ada karyawan melihat produk Top, dia tertarik dan mengambilnya, memberikannya ke resepsionis, memakannya dengan lahap, dan memberikannya ke temannya, karena rumput laut itu sangat enak. Direktur pulang dan lihat produk Top sisa 1, dia sepertinya tertarik. Top dipanggil ke kantor, produknya diterima, tapi ada syaratnya. Dia harus membuat 72.000 bungkus dan mengirimkannya ke 6.000 cabang 7-Eleven. Juga harus dicek kebersihan pabrik tempat produksi. Jika syarat terpenuhi, produk diterima sepenuhnya. Top pun setuju. Di rumah Top kebingungan gimana caranya bikin 72.000 bungkus dan dimana dia harus menunjukkan pabriknya, sedangkan dia nggak punya pabrik. Cerita kembali ke awal, ternyata Top ke bank mau pinjam uang 10 juta baht buat bikin pabrik dan rekrut karyawan. Teller bank melihat dokumen Top, ternyata umurnya masih 19 tahun. Top pun dipuji, masih muda sudah sangat bersemangat. Tapi bank gak bisa meminjamkan uang karena belum cukup umur. Dan keluarga Top juga punya utang 40 juta baht. Tapi Top masih belum menyerah. Dia ke toko bekas orang tuanya yang dalam proses penyitaan bank. Di tempat itu, dia akan mendirikan pabrik dengan uang hasil jual mobil dan tabungannya. Di pabrik, Top sudah merekrut karyawan dan sedang menyiapkan pabrik untuk inspeksi. Pabriknya dinamai Tau Kai Noi. Direktur datang bersama orang yang mengecek kelayakan pabrik. Pabriknya dicek dan pamannya menyuruh Top menyogok saja agar disetujui, tapi dia menolak. Direktur mengatakan pabrik belum sesuai standar dan masih banyak kekurangan. Top pun berjanji akan memperbaiki semuanya. Direktur pun akan merundingkan dan memutuskan. Nanti hasilnya dikirim lewat fax email. Saat mau pergi, pamannya menyuruh disuap saja, biar diterima. Top mau memberikan amplop itu, tapi langsung pura-pura memberikan salam. Singkatnya, semua sudah diperbaiki. Mesin fax email pun berbunyi, dan itu surat dari kantor. Tapi suratnya nggak sempurna karena printer kehabisan tinta. Dia pun menerawang keluar. Ada tulisan besar sendiri terlihat, disetujui.
Melihat itu pun Top merasa senang, target 72.000 bungkus sudah terpenuhi. Semua karyawan bergegas memasukkan ke truk untuk dikirim ke distributor. Top langsung memeluk pamannya dan berterima kasih sambil bilang, sudah menghabiskan apapun yang dimiliki. Jika ini gagal kita nggak punya apa-apa lagi. Top akan kuliah dan nggak akan keras kepala lagi. Top langsung bergegas masuk ke mobil truk. Saat sampai di gudang penyimpanan, Top dengan semangat menemui kepala gudang, tapi ternyata sudah telat sejam. Nggak boleh masuk. Top memohon, cuma terlambat sebentar. Tapi tetap nggak boleh. Top sangat memohon karena nasibnya bergantung pada produk itu. Kepala gudang melihatnya, merasa kasihan akhirnya dibolehkan masuk. Top pun sangat senang, saking bersemangatnya sampai mimisan. Produk rumput lautnya pun dimasukkan. Top lalu menelpon orang tuanya, dia minta maaf dan menangis. Setelah 2 tahun, Top berhasil melunasi utang ayahnya. Sekarang Top sudah sukses, dan cerita pun berakhir. Sekian review film dari saya. Dan jika saya ada yang salah dalam mereview film, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih.